channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis dari @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tuyul Kejahatan. Tuyul adalah sebuah istilah bagi arwah janin yang keguguran atau bayi yang meninggal. Namun arwah bayi tersebut dipergunakan oleh para dukun yang memiliki ilmu hitam tinggi untuk dijadikan alat pesugihan. Tetapi ada pula yang mengatakan jika sebenarnya tuyul adalah perwujudan asli dari bangsa lelembut yang masih kecil. Terlepas dari asal-usul tersebut, kehadiran tuyul di kampungku bukanlah menjadi isapan jempol belaka. Berlatar tahun awal 1990, kakekku yang memang memiliki kemampuan spiritual melihat hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Sempat ia dimintai tolong oleh warga desa setempat karena maraknya kasus kehilangan uang. Siang itu sebut saja Pak Rofi dan Pak Rahmat yang langsung datang menemui kakek. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak. Terdengar suara sapa Rofik dan Rahmat dari luar rumah. Waalaikumsalam, jawab si kakek. Segera kakek mempersilahkan Pak Rofik dan Pak Rahmat untuk masuk ke dalam rumah. Melihat ada dua orang tamu yang berkunjung saat itu, ibuku langsung membuatkannya secangkir teh manis. Namun saat ibu sedang membuatkan teh, tidak sengaja ia mendengar percakapan kakek dengan dua orang tersebut. Jadi, nganu Pak, maksud kedatangan kami berdua berkunjung sebenarnya ingin menanyakan keganjilan yang sering terjadi akhir-akhir ini, ucap Rahmat memulai percakapan. Betul Pak, jadi setelah saya menjual hasil panen kebun saya, uang yang saya dapatkan dari menjual sayuran, saya simpan di dalam tas kecil di dalam lemari. Nah, ketika siangnya saya mau ambil, ternyata uang itu sudah raib Pak. Saya sempat menuduh istri saya Ngatina, karena ia satu-satunya orang yang mengetahui letak tas kecil itu. Saya sampai terlibat cekcok dengan istri saya dan sempat curiga karena ada pencuri yang masuk. Tetapi kalaupun ada pencuri kan tidak mungkin Pak. Posisi di dalam lemari itu sama seperti sedia kala dan tidak ada tanda-tanda orang yang masuk ke dalam rumah. Perkataan Raufik diikuti anggukan oleh Rahmat dan kemudian Rahmat ikut menimpali cerita. Saya juga sama Pak. Cuma kalau saya masih beruntung, uangnya tidak raib semua, hanya setengahnya saja yang hilang. Saya pun sempat menaruh curiga kepada anak saya Yadi dan istri saya Suti. Tetapi mereka berdua tidak mengaku dan memiliki alibi masing-masing, sehingga bisa saya simpulkan ini pasti ada yang melakukan pesugihan. Entah pesugihan babi ngepet atau mungkin bisa jadi pesugihan tuyul Pak, ungkap mereka berdua menjelaskan. Begini, menyangkut perihal tersebut, tolong beri saya waktu 3 hari untuk menelusuri kasus ini dalam kacamata batin saya ya Pak Raufik, Pak Rahmat. Kan kita juga tidak boleh toh jika menuduh atau membuat berita yang akan menggegerkan kampung tanpa bukti. Nah, selama 3 hari ini, coba Pak Raufik dan Pak Rahmat simpan uang kalian di dalam kaleng yang dikubur di dalam tanah. Letaknya pastikan hanya kalian saja yang tahu. Jangan ada yang sampai mengetahui, walaupun anak dan istri kalian juga. Setelah 3 hari,
Coba kalian cek kembali, apakah uang itu masih tetap utuh, ataukah hilang ataupun berkurang? Jawab kakek bijak. Kemudian ibu mendekati mereka yang masih berbincang-bincang dan menyuguhkan teh yang sudah dibuatkan. Mereka meneguk minuman itu lalu tak lama pamit untuk undur diri, pulang ke rumah masing-masing dan mengikuti perkataan kakek. Kakek sebenarnya sempat menaruh curiga terhadap salah satu warga yang sebut saja namanya Juki. Juki bisa dibilang umurnya saat itu masih cukup muda, yaitu 25 tahun. Tetapi di umur yang baru menginjak ke 25 tahun, Juki sudah memiliki banyak hewan ternak, sebidang tanah serta sawahnya yang cukup luas. Juki pun memiliki rumah yang bisa dibilang saat itu rumah mewah dan sudah memiliki kendaraan roda 4 di saat warga kampung yang lain mungkin masih menggunakan becak atau andong sebagai alat transportasi. Tidak hanya segi finansial saja yang menonjol dari kehidupan Juki, ia pun sudah menikahi perempuan dari luar daerah yang bernama Santi. Namun memang masih belum diberi momongan selama kurang lebih 6 tahun pernikahan mereka. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku akan sedikit menjelaskan latar belakang dan sebab mengapa kakek menaruh curiga pada Juki ini. Karena Juki bukan terlahir sebagai orang yang kaya ataupun berkecukupan. Bisa dibilang keluarga Juki masuk dalam kategori keluarga yang tidak mampu. Ayah Juki menyandang disabilitas sehingga banyak menghabiskan waktu di rumah saja. Dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sang ibu hanya mengandalkan bekerja menjadi buruh tani serabutan. Juki adalah anak satu-satunya, sekolahnya pun tidak tamat SD, dan lalu memutuskan untuk menjadi kuli angkut barang di pasar yang mungkin upahnya tidak seberapa. Kuatnya rasa ingin mengubah nasib kehidupannya di kampung, Juki nekat merantau ke kota besar saat usianya kira-kira 15 tahun, tanpa berbekal kemampuan ataupun pengalaman. Singkat cerita, 2 tahun kemudian Juki memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya karena ia belum bisa menaklukkan kerasnya kehidupan di kota besar. Tidak lama berselang dari kepulangan Juki, ia harus menerima kenyataan pahit jika sang ibu meninggal secara mendadak karena sesak nafas. Kini mau tidak mau, Juki harus bekerja keras untuk membiayai kehidupan dirinya berikut ayahnya. Beberapa pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh ibu Juki harus Juki kerjakan sendiri. Nasib baik belum berpihak kepada Juki. Sebagaimanapun ia bekerja keras dan membanting tulang, ia dan ayahnya masih saja kekurangan. Semakin hari, Juki dan ayahnya semakin terhimpit permasalahan ekonomi. Dengan mengesampingkan malu, Juki harus sampai hutang pinjam kepada tetangga untuk sekedar membeli makan dan membeli obat untuk sang ayah, karena kondisi kesehatannya yang juga sedang tidak baik. Juki kembali meminta izin sang ayah untuk mengizinkan dirinya merantau ke kota besar lagi. Namun kini ia berangkat ke kota bersama dengan Pak Yanto yang memang seorang mandor besar di kampung. Di awal kepindahan Juki di kota bersama dengan Pak Yanto, semua berjalan dengan lancar. Juki mendapatkan upah yang lumayan besar dibanding upah yang ia dapatkan di kampung. Upahnya pun tidak lupa ia sisihkan untuk dikirimkan untuk keperluan sang ayah. Baru saja Juki merasa mendapat angin segar, Juki kemudian berani merajut kasih dengan Santi, seorang perempuan yang bisa dibilang dari keluarga yang cukup mapan. Pak Yanto pun sempat menasihati Juki untuk lebih baik fokus saja mencari uang dan sebaiknya tidak memacari Santi, karena keluarga Santi cukup dikenal sebagai keluarga yang mata duitan.
Karena mata Juki sudah tertutup dengan cinta, ia tidak mendengar nasihat sang mandor yang memang itu untuk kebaikan Juki sendiri. Juki memaksakan hubungannya dengan Santi. Bahkan dengan berani Juki mendatangi rumah orang tuanya untuk meminang Santi. Bukannya sambutan baik yang Juki dapat, malahan saat itu Juki malah diusir dan diminta untuk mengakhiri hubungannya dengan Santi. Menurut Pak Yanto, Juki sempat merasa sangat terpukul hubungan cintanya dengan Santi harus kandas. Mungkin saat itu nasib baik masih berpihak kepada Juki. Ternyata Santi sedang mengandung anak Juki, dan mau tidak mau orang tua Santi harus merestui hubungan keduanya. Dengan syarat dalam waktu 9 bulan sampai dengan si anak lahir, Juki harus sudah mampu membelikan Santi rumah dan tidak bekerja sebagai tukang kuli bangunan yang hanya dipandang sebelah mata. Jika tidak bisa memenuhi itu, dengan paksa Juki dan Santi harus bercerai. Persyaratan itu akhirnya diterima oleh Juki sebagai tantangan yang harus ia penuhi. Sedikit demi sedikit Juki mulai menyisihkan uang untuk membeli rumah. Walaupun entah sampai kapan uang itu harus terkumpul, Juki memiliki keyakinan kuat jika pasti ia akan bisa berhasil menghadapi persyaratan itu. Naas di usia kandungan yang menginjak 4 bulan, ternyata Santi mengalami pendarahan dan keguguran karena tidak sengaja terpeleset saat sedang mencuci pakaian. Sontak saja pihak keluarga Santi merasa bahagia karena sudah tidak lagi alasan untuk Juki tetap menjadi suami Santi. Karena rasa cintanya Juki untuk Santi, ia kembali mengibah dan meminta diberikan kesempatan agar bisa tetap menjadi suami Santi. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya sang ayah mempercepat waktu persyaratan agar Juki bisa memiliki rumah untuk Santi dan memiliki pekerjaan yang layak dalam waktu 6 bulan saja. Sebenarnya memang ini adalah cara yang kotor yang sengaja diberikan oleh ayah Santi untuk membuat Juki ini menyerah ataupun tidak bisa memenuhi persyaratan yang diberikannya. Juki pun terus memutar otak pagi, siang, dan malam untuk bagaimana caranya ia bisa mendapatkan uang yang banyak untuk mempertahankan pernikahannya dengan Santi. Adapun Jagur, Udin, dan Tino, teman Juki yang memperhatikan gelagat Juki, banyak melamun dan tidak fokus bekerja. Kemudian mereka menegurnya. Juk, kamu ini kenapa sih? Akhir-akhir ini kerjaanmu banyak melamun. Berkali-kali kamu ngaduk semen, semennya yang ada malah terlalu encer loh Juk. Kalau kamu terus begini, nanti kamu bisa dipulangin sama Pak Yanto ke kampung, ujar Jagur. Tino dan Udin kemudian ikut menyambar percakapan Jagur. Kamu sih, kan sudah dibilangin sama Pak Yanto, dari awal jangan cari penyakit berhubungan dengan Santi. Santi itu beda dengan kita-kita loh Juk. Dia anak orang berbeda, ucap Udin. Makanya Juk, kalau kamu mau kaya, tidak usah kerja jadi kuli bangunan. Sudah, kamu ikut aja pesugihan. Tidak harus capek, dan yang pasti uangnya banyak, timpal Tino sambil tertawa-tawa. Ngawur kamu Tin, Juki lagi sedih, malah kamu bercandain. Udah, sekarang ayo lanjut kita kerja lagi, ucap Jagur kemudian menutup pembicaraan mereka. Juki hanya tersenyum saja menanggapi percakapan mereka. Juki kemudian meminta maaf jika saat itu ia memang tidak fokus bekerja karena sang istri mengalami musibah keguguran. Percakapan Tino ternyata terngiang-ngiang dalam benak Juki. Sesekali ia mengangguk-angguk sendiri membenarkan perkataan teman kerjanya itu.
Saat jam kerja berakhir, Juki kemudian menghampiri Tino menanyakan cara untuk melakukan pesugihan. Tino yang sudah akrab dengan lingkungan seperti itu, kemudian ia menunjukkan seorang kuncen yang berada di salah satu kaki gunung di Jawa Tengah. Tino bertutur jika di kampung halamannya dekat dengan bukit berisi dengan ratusan ribu tuyul yang siap untuk dipergunakan untuk pesugihan. Tino pun meminta supaya Santi ikut serta ke tempat si kuncen bersama dengan Juki. Karena salah satu persyaratan untuk melakukan pesugihan tuyul adalah pasangan suami istri yang sama-sama menyetujui ketentuan yang diberikan oleh si kuncen. Singkat cerita, Juki, Tino, dan Santi membuat janji untuk pergi ke tempat yang dituju pada hari yang ditentukan. Sesampainya mereka di sana, mereka disambut oleh seorang kuncen, nenek-nenek yang wajahnya bisa dibilang cukup menyeramkan. Tanpa basa-basi, nenek itu menawarkan beberapa pilihan untuk Santi dan Juki memilih tuyul mana yang akan diadopsi. Setelah Tino membuka percakapan kepada si kuncen tentang maksud kedatangan mereka, Juki dan Santi melihat ke dalam wadah yang berisi air. Namun ternyata setelah ditelaah lebih jelas, ternyata air di dalam wadah itu terlihat sosok-sosok berbagai macam aneka tuyul. Ada berjenis kelamin wanita ataupun lelaki yang wajahnya sama-sama menyeramkan. Setelah beberapa saat melihat-lihat, namun Santi dan Juki belum merasa sreg karena tuyul-tuyul yang disuguhkan itu menyeramkan. Tiba-tiba si nenek tertawa-tawa. Lalu si nenek itu berkata, anak muda, bukannya kamu sempat keguguran? Sebaiknya itu saja yang akan dipergunakan untuk dijadikan budakmu, ucap si nenek. Juki dan Santi kemudian sesaat mengingat akan kejadian yang belum lama ini mereka alami. Setelah melakukan ritual pemanggilan arwah janin dan si kuncen merapalkan mantra, tiba-tiba saja mereka bertiga dibuat terperanjat dengan kepulan asap tipis menyerupai asap rokok, namun konstan berada di sisi sang kuncen. Kuncen itu lalu meminta untuk Juki dan Santi memberikannya nama. Sang kuncen kemudian menjelaskan jika Santi dan Juki wajib memperlakukan si tuyul ini selayaknya anaknya sendiri. Santi harus memberikan ASI kepada si bayi sebagai bentuk kewajiban kasih sayang ibu. Dan Juki harus sering mengajak si tuyul bermain dan mengikuti kemauannya. Santi sempat tidak mengerti karena ia belum mengeluarkan ASI dari payudaranya. Namun si kuncen menjelaskan jika yang dimaksud bukan ASI untuk bayi seperti pada umumnya, melainkan darah Santi yang harus dihisap oleh tuyul tersebut. Kuncen itu menambahkan, jika si tuyul terkena sesuatu, maka si orang tuanya pun akan ikut merasakan. Yang terakhir, jika tuyul itu tertangkap, maka si orang tua harus bisa menebusnya. Maka kalau si tuyul ini binasa, maka orang tuanya pun akan ikut binasa atau meninggal. Memang diperlukan waktu supaya si tuyul bisa menuruti perintah orang tuanya. Namun jika tuyul itu sudah menurut, maka dengan senang hati si tuyul akan membantu si orang tua meraup kekayaan dengan cara mencuri uang. Setelah dirasa penjelasan kuncen itu cukup, mereka bertiga kembali pulang. Singkat cerita, 1 minggu kemudian Juki tiba-tiba meminta berhenti dari pekerjaannya kepada Pak Yanto. Juki berdalil jika ia akan beralih profesi sebagai tukang jualan jajanan anak di sekolah dasar, tidak jauh dari tempat kontrakannya. Dari mulai saat itu pun Pak Yanto dan teman-teman Juki kecuali Tino tidak mengetahui kabar dari Juki.
Tino yang dari awal mengetahui Juki dan Santi telah berhasil melakukan pesugihan, perlahan-lahan meminta bagian dari pasutri itu. Sekali dua kali Juki memberikan apa yang diinginkan oleh Tino. Namun lama-kelamaan karena Tino seperti memeras pasangan itu, Juki serta Santi memutuskan untuk menghilangkan jejak dengan cara kembali pindah ke kampung halaman Juki. Nah, di saat Juki kembali inilah perlahan-lahan banyak warga kampung yang mengeluhkan seringnya kehilangan uang. Kita kembali ke cerita awal. Setelah 3 hari Rofik dan Rahmat kembali menemui kakek. Namun kini mereka tidak hanya datang berdua, melainkan ada 4 orang yang ikut berdatangan. Salah seorang dari mereka ada Pak RT yang mewakili suara keresahan para warga untuk meminta tolong menyelidiki kasus maraknya hilang uang di kampungku. Menurut pengakuan Rofik dan Rahmat, uang di dalam kaleng yang mereka kubur selama 3 hari itu kini raib. 3 orang lainnya pun bersahutan, bercerita jika mengalami kejadian yang sama. Baiklah, kalau memang begitu kejadiannya, saya sudah menebak siapa pelakunya. Namun saya perlu bukti lebih dan kalian akan menjadi saksinya, ucap kakek kemudian disambut suara gemuruh dari tamu yang datang. Jika dalam minggu ini ada yang matanya terkena sakit belekan, maka sudah jelas ia adalah pelakunya, ungkap kakek mantap. Merasa sudah puas akan keluh kesah mereka yang sudah ditumbuhkan dan atas jawaban kakek yang berjanji akan mendapatkan si pelaku, para tetamu itu akhirnya satu persatu pamit membubarkan diri. Kia, besok pagi kamu jual padi milik bapak yang sudah digiling ya. Hasil uangnya segera kamu masukkan di dalam kaleng kosong yang diisikan beberapa helai rambutmu, pinta kakek kepada ibuku. Kalau bisa, siapkan juga cermin rias di dekat kaleng tersebut, ucap kakek menambahkan permintaannya. Ibu menurut dan melakukan apa yang kakek suruh. Hingga pada malam harinya kakek terjaga dari tidurnya karena mendengar suara anak kecil yang tertawa-tawa dari arah kaleng tersebut. Disaksikan oleh ibu, kakek langsung mengambil segenggam pasir dari dapur yang ternyata sudah ia persiapkan. Lalu kakek kemudian bersila dan mulutnya membaca-baca doa, serta mata kakek terus terfokus menatap kaleng yang berisikan uang. Seketika kakek melemparkan segenggam pasir itu ke depan. Segera pulanglah kamu dan adukan ini kepada orang tuamu, bentak si kakek. Saat itu ibu sendiri tidak melihat bentuk tuyul itu. Namun menurut pengakuan ibu, ia mendengar ada suara tertawa-tawa anak kecil yang kemudian berubah menjadi suara tangisan dan kemudian hilang. Benar saja dugaan si kakek. Sehabis kejadian menegangkan malam itu, keesokan paginya Juki terlihat matanya sembab, merah berakhir seperti kelilipan sesuatu. Dan tidak sampai 3 hari, mata Juki menjadi merah belekan. Saat itulah kakek menemui Pak RT dan beberapa warga yang sudah kehilangan uang. Kakek meminta mereka untuk tidak main hakim sendiri dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini dengan jalan kekeluargaan. Pada akhirnya, karena Juki dan Santi terus didesak oleh warga, Pak RT dan juga kakek untuk berkata jujur, maka mereka pun mengakui kehilafannya. Juki kemudian menceritakan awal mula ia bisa melakukan pesugihan dan alasan ia kembali ke kampung seperti yang sudah di awal aku ceritakan. Juki dan Santi memilih untuk mengembalikan apa yang sudah mereka curi dari warga. Dan karena malu, Juki dan Santi serta ayahnya Juki kemudian pindah ke kota lain. Setelah kepindahan Juki dan keluarganya, kini di kampungku pun
aman dari segala semacam bentuk teror. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tuyul Kejahatan. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita tidak melakukan hal-hal yang musyrik seperti itu. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang menentang agama. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.